teater harus bisa monolog semua, artinya dia bisa bermain sendiri, karena untuk bermain rame-rame yakin kurang itu uangnya. Nah, tapi teater itu memang ada bedanya sih dengan dongeng, cara penyampaiannya ya misalnya. Oh gimana Mas? Saya teater kebanyakan pentas itu kan gedung harus dimatikan gitu. Oh iya. Gitu. Penonton harus nonton itu kan. Kalau tidak nonton mungkin bisa diusir misalnya begitu. HP dimatikan. Dimatikan. Kita konsentrasi itu gitu. Artinya si penyaji memaksa penonton untuk dengan berbagai teknik untuk melihat dia kan gitu. Yeah. Beda dengan dongeng itu kita tidak gambling gitu loh. Kecuali ada hal-hal yang bisa kita komunikasikan, misalnya komunikasi massal itu kita harus menguasai itu, kuasai hatinya, kemudian baru kita masuk ke dalamnya, apapun yang kita inginkan selesai gitu. Bener. Apalagi menarik ini, apalagi biasanya kalau undangan-undangan dongeng biasanya memang persiapannya tidak terlalu ini ya Mas, tidak sekomplit teater ya. Itu ada. Dia cuma pakai sound aja. Bener. Makanya ada trik-trik, misalnya permainan-permainan yang bersifat bareng gitu loh. Kolektif gitu loh. Iya. Siapa yang ingin jadi anak hebat? Saya. Anak pintar? Saya. Anak soleh-soleha? Saya. Anak ayam saya. Saya. Itu menarik gitu. Bener. Kamu salah. Iya. Nah ini juga menarik Mas, dari pengalaman jenengan, dari mendongeng itu bisa menemukan banyak ilmu dari seperti itu. Nah, itu kira-kira ketika timbal baliknya, ketika jenengan kembali ke teater itu apa Mas? Kira-kira ilmu yang bisa didapat dari setelah mendongeng, ternyata aku menerapkan dongeng, ternyata ini juga bisa diterapkan di teater nih. Nah, itu apa Mas kira-kira yang bisa diterapkan? Ya lebih ke ini, bahwa teater itu kan kalau saya bilang sederhananya adalah media komunikasi. Sederhananya begitu deh. Komunikasi, saya punya ide atau teman-teman punya karya, kita komunikasikan ke penonton. Syaratnya menjadi sebuah pertunjukan itu kan penonton kan. Kita tidak sah disebut pertunjukan kalau tidak ada penonton. Betul. Gitu loh. Gladi resik namanya. Iya. Lebih ke di anak-anak itu banyak belajar soal kejujurannya ya. Itu saya banyak dapat dari itu. Dan energinya kalau itu ternyata kalau di anak-anak itu, kalau energi kita tidak bagus, misalnya saya lagi lagi bertengkar dengan istri, kemudian dongeng, itu berat banget masuknya itu. Itu juga ya Mas, sesuatu yang mempengaruhi. Saya harus menetralisir dulu, agak lama itu. Luar biasa tuh perjuangan. Di situ kesenimanannya diuji ya Mas ya, bener. Nah, diuji lagi kalau ini dongeng dekat ini, misalnya masjid dekat tetangga saya pas, terus saya lagi bermasalah dengan istri saya. Terus ceritanya tentang istri-istri yang baik gitu misalnya. Harus bawa cerita tentang itu. Biasa itu. Ujian yang itu kayak gajah di pelupuk mata tak tampak ya Mas ya. Ngomongin apa terus tapi sebenarnya berkonflik apa. Ya intinya bahwa seniman itu harus bisa menetralisir segala sesuatunya dalam kondisi apapun. Untuk kebutuhan apapun. Ini menarik ini. Ini salah satu kunci menjadi seorang seniman. Wah, apalagi yang sudah beristri ya Mas. Oke Mas. Ciri seniman adalah sudah menikah tapi masih berkesenian. Menarik ini. Ciri-ciri seniman seperti diucapkan Mas. Nah Mas, kira-kira Mas pernah nggak mengadaptasi dari pengalaman Mas ketika mendongeng ke dalam bentuk teater Mas? Itu kan sepertinya jarang dilakukan toh Mas, maksudnya atau memberikan tantangan kepada teman-teman di Sanggar Suto, yo coba dongeng yo, wani ora kayak gitu. Pernah nggak Mas kayak gitu itu Mas? Enggak. Aku belum kalau jadi itu kesalahanku itu banyak hal yang aku eksplorasi ya di kesenian. Kecuali menyanyi ya, saya tidak bisa menyanyi sama sekali. Saya bermain teater, saya mendongeng, saya kadang juga bisa nulis juga Mas, saya beberapa kali dimuat di media massa itu. Terus yang keempat itu saya ini pendongeng, udah disebut. Udah. Menari. Teater bukan. Oh bukan. Pendongeng, teater, satunya apa lagi ya?
penulis gitu. Terus pertanyaannya apa ya tadi ya? Ya. Maksudnya ilmu dongeng yang pernah Mas dapatkan, ya ketika mendongeng itu ketika pernah nggak diadaptasi ke dalam berteater gitu. Itu kan ada ilmu baru tadi. Kalau di mendongeng saya tidak ini ya, belum menyentuh secara detail ya. Artinya aku tapi suatu saat akan menyentuh itu atau aku ke depan. Karena misalnya itu karena banyak itu, aku yang disuntuki itu terlalu banyak, jadi agak berat. Tapi akan disuntuki karena suka. Artinya mengulik secara khusus ini. Misalnya dongeng itu akan diapakan tuh gitu. Itu belum ke sana. Karena aku mendongeng itu juga paling baru sekitar 5 apa 6 tahunan gitu. Oh, ya lumayan Mas, itu lumayan. Belum menyuntuki menjadi sesuatu yang baru akan diolah menjadi apa gitu. Oke. Kalau di teater sudah banyak lah eksplorasi gitu. Dan karena teater lebih ke basicnya dari situ. Aku lebih banyak mengolah di teater. Kalau ke dongeng itu tidak ada. Misalnya beberapa pilihan aku mau mendongeng itu gimana caranya bisa full kayak orang monolog gitu loh. Misalnya kayak orang monolog itu artinya secara set pertunjukannya ada musik, ada penonton yang ini pengen bikin seperti itu. Bikin ya beneran kayak monolog, ada lightingnya gitu. Oke. Tapi untuk anak-anak gitu loh. Oke. Belum tapi ada keinginan keinginan ke sana. Oh, iya. Wah, menarik itu, saya dukung itu, Mas. Karena memang ya selama ini ya kalau dongeng ya kebanyakan ya harus serba berwarna, harus serba ini. Nah, kalau ini menurut pendapat Mas sendiri sebenarnya perkembangan dongeng sekarang itu kayak gimana sih, Mas? Di Indonesia. Kalau aku kemudian kan menjadi perbandingan kan dengan teater kan. Iya. Di teater bagaimana, di dongeng seperti apa. Teater tidak bisa dipentaskan sewaktu-waktu itu bersoal. Dia harus proses, harus latihan dulu. Benar. Harus latihan dulu. Kemudian harus cari waktu sendiri gitu loh. Kalau dongeng itu saya hampir setiap minggu ada dongeng itu setiap hari. Ada orang sunatan juga ada dongeng. Teater tidak mungkin ada orang sunatan. Mungkin aja Mas. Iya, artinya jarang kan itu. Iya, benar. Artinya kalau perkembangan secara job banyak kan di dongeng daripada teater. Benar. Ya, itu mungkin teater juga harus punya pola seperti itu, atau seorang orang teater harus bisa monolog semua, artinya dia bisa bermain sendiri, karena untuk bermain rame-rame yakin kurang itu uangnya. Nah gitu kan, bener. Harus menyiapkan banyak uang karena rombongan itu loh, ini gimana bayarnya, itu pusing sendiri, nggak usah gitu loh. Sulap dari yang gampang gitu kan. Iya. Nah, Mas ini kan Mas hampir tadi bercerita bahwa hampir tiap hari diundang untuk mendongeng. Nah, itu ya triknya mungkin ada apa mungkin satu kan beda tempat pasti bisa kita menggunakan cerita yang sama. Tapi Mas sendiri ada nggak upaya untuk ya ini pengarsipan atau mungkin melatih cerita-cerita khusus, jadi ketika besok aku mau bawain ini nih atau ya udahlah untuk minggu ini jeret di sini cerita ini aja. Itu ada nggak Mas? Saya itu lemah di pengarsipan itu. Sangat lemah itu beberapa kali juara itu kadang-kadang arsipnya itu pada hilang gitu. Lomba teater di penyutradaraan, penulisan naskah itu saya pernah juara, semua dongeng gitu. Tapi kadang-kadang tidak terurus, lemah di itu. Tapi biasanya karena tidak ada arsip, kan ada orang yang kemudian menitik ya, ini sudah pernah di sini 2 kali, 3 kali, 4 kali dong yang pernah disampaikan ini. Kalau saya itu kadang ini bikin kesepakatan dengan panitia, aku tuh kan sering dongeng di sini, ya kan? Terus iya. Bagaimana kalau ceritanya terserah aku aja, mungkin ceritanya pernah disampaikan gitu ya. Oh ya nggak apa-apa, yang penting cerita, yang penting anak-anak senang gitu. Oke, gitu. Itu udah lega hati saya itu kan untuk menyiasati kemalasan saya mengurus arsip gitu. Gitu. Bawain cerita dari pengalaman diri sendiri pernah nggak Mas? Untuk mendongeng? Ya aib dong itu namanya. Ya kan nggak selalu aib toh Mas. Berarti hidupnya aib semua ini. Kok aib? Yang menyenangkan pengalaman? Tidak. Nggak pernah? Ya pernah kalau. Jadi dongeng itu kan sebetulnya sederhana kayak ilmu cerita ya. Benar. Ada pemaparan, ada konflik, kemudian ada penyelesaian, kan selalu begitu. Benar. Sangat mudah sekali. Aku kalau workshop itu bikin guru, misalnya workshop ke guru-guru soal mendongeng itu dengan hal-hal yang sederhana. Ya intinya itu ada masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya. Misalnya
ada anak kecil mau ini nih jalan, bagaimana caranya anak kecil itu jalan? Aku bisa bercerita misalnya. Pada suatu hari ada seorang anak mau berjalan nyebrang jalan. Apa yang dilakukan? Dia bingung. Aduh, gimana nih nggak ada orang? Dia tengok, oh nggak ada orang sih. Aku seharusnya nunggu. Baru kemudian ada orang lewat, dia bertanya, bolehkah aku bolehkah kamu mengantar aku ke sana? Gitu. Itu kan cerita sederhana. Jadi cerita itu menariknya sangat menghipnotis orang sebetulnya. Banyak, jadi orang bisa diceritain itu tidak hanya orang-orang yang sudah besar, anak kecil yang umur 5 tahun, Pak. Kadang dari umur 1 tahun itu bisa diceritain, bisa. Sudah. Umur bayi gitu bisa diceritain. Sudah bisa menyerap sebenarnya. Bisa menyeritain, misalnya gini, dia gendong kan ya, gitu. Mama, pesawat dia naik ke atas kan, itu cerita. Berarti mereka sebenarnya paham ya Mas. Kan dari bayi tuh kalau di. Iya. Keyakinan agama Islam itu kan orang bisa berkomunikasi dari tidak hanya Islam sih, misalnya di agama lain juga. Benar. Banyak membahas misalnya bahwa bayi itu mendengar suaranya musik-musiknya musik-musik klasik. Benar, gitu. benar. Katanya berkomunikasi, kemudian matematika motoriknya jadi berkembang gitu. Iya. Ketika mendengarkan musik itu. Oh iya. Oh mungkin bisa jadi. Benar. Mungkin bisa jadi karena ketika ada misalnya kalau di Islam ya ketika anak masih dalam kandungan sering dibacain ayat kan sebenarnya banyak cerita-cerita atau Mas itu. Walaupun mungkin ibunya sendiri nggak paham bahasa Arab itu artinya apa, tapi juga mungkin ya anak punya pemahaman akan cerita itu ya Mas. Oh iya. Nah Mas, ini mungkin bisa berbagi tips Mas untuk engaging, untuk membuat penonton itu terpikat itu kan nggak gampang. Dongeng ya. Dongeng ataupun ya mungkin kita tarik ke bercerita secara lebih umum. Itu ada trik nggak Mas? Maksudnya untuk membuat kadang kalau aku pribadi ya Mas, kalau aku cerita sama orang itu kadang aku merasa kok kayaknya orang ini nggak bisa kan ya tertarik ya. Ini ada nggak Mas? Aku biasanya pakai ini. Kan ada orang untuk membuat tertarik itu ada dengan menyanyi. Ada juga dengan sulap kalau gitu. Aku bisa main ventriloque itu loh, boneka ventriloque. Ventriloque itu. Ventriloquist itu Mas. Ventriloque. Oke. Nah, itu biasanya kayak gitu, misalnya orang ngomong, halo. Salam sama teman-teman di sini. Oke. Kamu mau makan? Enggak. Sekarang Kak Iwan mau cerita. Kamu mau mendengarkan cerita? Iya. Oke, cerita ya. Iya. Oke, siap. Kak Iwan mau cerita. Pada suatu hari ntar dulu Kak Iwan mau cerita. Ada ntar dulu gitu. Wah, asik ya. Nah kalau misalnya nggak kadang-kadang ini jadi ceritanya jadi tidak menarik, cuman aku biasanya bawa pakai monyet. Kak, monyetnya yang lucu, ceritanya enggak. Ada yang gitu Mas? Iya, ada. Iya. Tapi ya benar Mas, anak-anak itu kadang memang bagi mereka hanya melihat yang menarik-menariknya aja. Bagi mereka plotting, terus ini bahkan nilai moral pun juga kadang nggak terlalu penting. Nilai moral itu dia akan diendapkan Mas, dia akan diingat ketika sudah tua. Kalau hari itu tidak. Ini nggak sadar mungkin ya Mas ya. Oke. Jadi apa yang kita bangun, misalnya teman-teman bangun di sini adalah hasil dari produk-produk zaman dulu waktu kita masih kecil sebetulnya, dari lingkungan dan lain sebagainya. Karena itu mengendap. Benar. Itu mengendap. Jadi jangan berharap anak kecil didongengin kemudian insaf hari itu. Dia insafnya mikir kalau sudah masalahnya banyak. Oh iya dulu Kak Iwan pernah ngomong gitu. Kalau utangnya udah banyak dan lain sebagainya. Iya. Oh iya benar sih Mas, benar. Berarti secara nggak sadar sebenarnya itu menanamkan. Kan penyimpanan energi kan. Sama dengan di teater juga kan. Benar. Latihan-latihan yang kita lakukan di teater itu adalah penyimpanan energi untuk kita gunakan nanti ketika pentas atau dalam hidup kita misalnya. Benar. Wah ini menarik ini. Nah ini di studio ini ada banyak teman-teman yang ada yang lekaran, ada yang main sausage man. Nah monggo ada yang mau bertanya, Mas Andri, monggo Mas. Oh, Pak. Bentuk dongengnya itu punya style sendiri nggak? Maksudnya apa itu random aja ketika permintaan aja? Apa bentuk fabel atau apa gitu? Jadi dongeng itu dibagi menjadi beberapa bagian ya untuk anak-anak ya. Misalnya bahwa fabel itu cocok digunakan untuk anak TK sampai anak kelas 1 SD. Oh, oke. Hewan-hewan. Hewan-hewan itu mereka senang dengan itu. Nanti kalau udah kelas 1 SD
sampai 2-3 kelas bawah, mereka menyebutnya kelas bawah, itu sesuatu yang heroik, itu bisa heroik itu sesuatu apa ya? Misal ada tokoh di situ, ada tokoh yang berpengaruh dalam cerita itu. Terus yang ke-4, 5, 6 udah SD itu ke inspiratif. Inspiratif sih kayak gimana Mas contohnya? Ya inspiratif itu cerita ya, yang menggugah gitu loh. Yang menyadarkan dirinya bahwa kemudian apa yang dilakukan hari ini salah. Misalnya cerita kita ngingetin soal ibu aja ya, misalnya beberapa kali aku mendengar soal ibu, bahwa apa sih kesalahan kita terhadap ibu itu kan banyak sekali, tapi ketika kebaikan ibu itu hilang, kita akan melupakan semuanya. Kadang-kadang misalnya itu akan menjadi inspirasi bagi mereka, dan biasanya saya akan bikin mereka untuk berjanji untuk itu. Pulang dari sini kamu minta maaf sama orang tua ya gitu. Wah. Dan itu malah banyak berhasil di anak-anak atas itu, kelas 4, 5, 6 gitu. Yang inspiratif ya, karena nalar mereka sudah sampai. Tapi kalau anak-anak kecil SD itu kan lebih ke anak-anak kecil kelas 1 atau kelas TK ya. 1 TK PAUD itu dia lebih suka senang-senang aja, masih senang-senang gitu. Ada beberapa pilihan dia, makanya dongeng, saya sering merubah dongeng itu. Tadinya di rumah mau dongeng ini, ketika melihat anak-anak jadi diganti, itu sering. Oke. Lihat penontonnya Mas. Lihat penontonnya, kondisinya nggak mungkin nih kalau dongeng agak jelimet alurnya nih. Aku ganti yang lebih renyah misalnya. Plotnya gitu, tidak terlalu ruwet. Iya, begitu. Oh ya, ini juga salah satu ilmu teater sebenarnya. Seorang performer, penampil, mereka harus benar-benar tahu betul di mana mereka akan tampil. Tahu betul penontonnya. Bukan begitu ya Mas ya? Iya. Oke. Oke Mas Iwan, terima kasih atas obrolannya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi lebih panjang lagi di pertemuan berikutnya. Yang jelas ada banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari Mas Iwan. Teman-teman kalau penasaran dan ingin ngundang Mas Iwan bisa langsung kontak ke mana Mas? IG-nya ya? IG boleh Iwan RS. Iwan RS silakan teman-teman. Iwan.RS. Oke, monggo teman-teman silakan kalau mau menghubungi Mas Iwan, mau ngobrol, mau mengundang, mendongeng atau dan lain sebagainya, monggo silakan. Terima kasih Mas Iwan. Sama-sama Mas. Kita jumpa lagi di episode Berita Teater selanjutnya. Sampai jumpa.